Rasman dibilang meninggal dunia, Bang. Ini netizen yang harus kita dengar. Peggy Espero. Itu kan ada kan? Kita baca. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Ya baca keren kayak gini, bro. Kita update kembali ya guys ya, monitor kasus yang terjadi di tahun 2016 yang silam terhadap almarhum Eki dan Vina ya. Setelah pasca Peggy dibebaskan, dan pada hari ini ya baru tertangkap lagi satu orang yang dinyatakan Peggy Setiawan. Nah, namun sebelum kita lanjut ke Peggy Setiawan yang asli ini guys ya, kita akan mengupdate status-status yang baru, satu status ya maksudnya yang baru ya. Ketika dalam postingan terbaru ya dari Helen Hilra ya, kita dapatkan hari ini beberapa data terbaru dari 4 jam yang lalu ya dari Roni. Mari kita sama-sama dukung Bu Titin ya, mengungkap kasus sampah yang sudah menyeret orang-orang yang tidak bersalah ini. Coba kalian perhatikan ya dengan judul headline-nya 23 menit yang lalu. Beliau mengaku punya 4 bukti baru guys. Pengacara Saka Tatal sebut kasus Vina Cirebon tewas bukan karena pembunuhan gitu ya. Apalagi nih. Ini udah apalagi nih, udah 8 tahun baru sekarang loh guys. Dikasih lagi 4 bukti baru. Ini memperpanjang kasus yang sepertinya orang-orang bilang ya, ibu-ibu bilang, bapak-bapak bilang, netizen bilang ini kasus yang tidak berkesudahan untuk diikuti gitu. Nah, kalian bisa saksikan nanti ya setelah Peggy Setiawan bebas, pengacara Saka Tatal Titin Prialianti menyatakan 4 bukti baru yang mengatakan Vina tidak tewas seperti yang diberitakan. Luar biasa ya guys ya. Nah, kapan paknya di PK-nya gitu, kapan PK-nya disiarin di TV nggak gitu, kecelakaan tunggal. Ini akan ditutup dengan kasus kecelakaan sepertinya guys, seperti juga yang dikatakan oleh ketua LPSK kemarin ya guys ya. Beliau mengatakan juga ya, sepertinya ini kasus memang kecelakaan tunggal gitu. Inilah yang luar biasa hari ini ya. Toh nyatanya pada kesimpulannya, apakah yang terjadi saat itu hanya Tuhanlah yang tahu. Dan orang-orang yang terlibat ya guys ya, benar ya. Itulah kesimpulannya nampaknya guys pada kasus ini. Ya baca keren kayak gini, bro. Ada gratis ongkir rupiah. Ada voucher diskon juga sampai 100%. Orang, jadi Tunggu, Pak. Mana yang orang jarang kelawan tak? Kami tadi dia. Pernah tetap barengan maco? Tadi Bang Rasman itu menyatakan bahwa MA Bawas Mahkamah Agung itu mempunyai kewenangan untuk Bentar lagi dan sudah Peggy siap untuk Terus ada lagi ya, Peggy sekarang ketemu langsung sama Rasman, berarti Peggy bisa tersangka lagi gitu. Ini ada headline berita juga ya dalam yang akan ditayangkan dalam Aiman Wicaksono gitu, dalam iNews gitu. Kalian bisa saksikan nanti ya, jangan lupa untuk pantengin terus ini guys, kawal terus. Dan kalau kalian nggak bosan-bosan ya, sebenarnya kita udah pada bosan untuk mengawal kasus ini karena nggak berkesudahan guys, dibikin terus drama terbaru gitu. Banyak juga yang tanya ya, Lia Dahlia, Aiman siapanya Rasman sih? Tiap debat dia lebih pro ke Rasman, gak adil, selalu Rasman yang bacot jadi males nontonnya. Iya, luar biasa ya. Gak tahu juga ya Aiman ya siapanya Rasman, mungkin saudara ya guys ya. Luar biasa ya, Bu Hakim Dinas dari Kebumen Jateng yang beberapa klarifikasi juga menyatakan tentang hal yang terbaru guys. Coba kalian saksikan ya. Tangkap hakim suap, kata Pak mantan Kabar Skrim ya, Susno Duaji ya. Kasihan orang yang tidak bersalah bisa saja divonis gitu tanpa alat bukti. Ini dari Hakim Etik Purwaningsih yang terbaru juga guys. Kita sebenarnya masih menunggu ya kebenaran dari mana akan terungkap gitu. Nggak salah juga sih dia berkomen-komen, berkuar-kuar seperti itu, daripada kita yang nggak berani sama sekali gitu, penakut gitu, pecundang. Banyak yang mengatakan ya guys ya, orang-orang yang nggak berani berspeak up tentang hal ini dikatakan juga pecundang, the loser gitu. Namun seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu yang notabene-nya wanita,
malah berani gitu. Toh nyatanya yang prianya kemana itu yang ada di Indonesia ini, maksudnya dari netizen itu menuding juga ya, kalaulah ibu-ibu berani, prianya mana gitu. Kalau berani ya keluar-keluar juga, mana yang benar gitu. Dan hasil keluar-keluar inilah yang membuat keruh suasana, yang menjadikan orang memiliki ya beberapa alibi dalam kasus ini, sehingga terbukti juga si Peggy Setiawan yang Kulba tidak bersalah gitu kan. Itu logikanya, kita pakai logika akal sehat ya. Kalaulah kita harus pro terhadap satu hal, tidak ada kontra, itu bahaya. Ibaratnya guys ya, kalau dalam sebuah kendaraan itu ya, kalau yang satunya ngegas, yang satu harus ngerem gitu, nggak ngegas terus gitu, harus ada rem di situ ya guys ya. Kalau seorang bikin pesawat, yang satu lagi berpikir bikin pelampung gitu ya, atau penyelamat gitu guys ya. Itulah kira-kira analogi dari Bu Widya ini. Sebenarnya drama pro dan kontra aja. Yang dimaksud dengan pro dan kontra itu ada setuju yang tidak setuju gitu. Kita di pihak yang mana? Apakah pihak yang setuju dengan statement dari Widya atau pihak yang tidak setuju? Itu saja sih keterangan yang didapatkan dari Adri ini ya. Ini kunci pernyataan kamu ya. Jangan sampai kamu menantang netizen, jangan sampai kamu menantang rakyat Indonesia. Jika terjadi sesuatu pada Mbak Widya, maaf ya. Nampaknya Peggy ini akan menjadi whistleblower ya, kata orang-orang ya, ketika bisa menghentikan kebobrokan yang terjadi dalam institusi penegakan hukum di tanah air ini ya. Semoga saja ya guys, apa yang kita perjuangkan ini dan apa yang kita lakukan selama ini menjadi sebuah hasil kebaikan untuk kita semua ya. Walaupun masih banyak orang yang mengatakan bacot gitu, terus yang mengatakan ilmu cocologi asal ceplak gitu ya. Ya terserah mereka lah, yang penting mereka lebih hebat daripada kita yang berusaha untuk menegakkan keadilan. Walaupun banyak orang yang mengatakan langit akan runtuh jika keadilan itu ditegakkan. Namun alhasil ya, percayalah, ketika kalian menuai kebaikan, ketika kalian menanam kebaikan, maka akan kalian tuai kebaikan juga dan kebahagiaan. Namun ketika kalian menanam sebuah keburukan ya, yang akan kalian tuai adalah penderitaan. Semoga kasus ini cepat berakhir dan ditemukan siapa pelaku yang sesungguhnya. Terima kasih.